الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya hingga petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Shalawat serta salam marilah kita berikan kepada kita Nabi Muhammad SAW, Nabi suatu hasanah, Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji Abu Ubaidillah Ridwan yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Abu Ubaidillah Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi al-hadi ila ihsanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwan fillah, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita kembali bersyukur kepadanya yang memudahkan untuk kesekian kalinya kita kembali bersua di majelis yang kita cintai ini, majelis yang kita harapkan untuk bertambahnya keimanan dan juga ketakwaan kita kepadanya, sehingga berbuah daripada amal saleh dan ridha serta cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Marilah kita kembali melanjutkan tentang tujuh sikap seorang muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita berhenti di poin keempat. Poin keempat, sikap yang keempat sekarang. Itu poin yang kedua, ketiga. Sekarang kita masuk poin keempat. Poin ketiga sudah melihat bertekad untuk melakukannya. Sudah? Belum? Baik, kita berarti masuk poin ketiga, al-azmu al-fi'l. Sikap ketiga yang wajib untuk dikerjakan pada setiap muslim terhadap perintah Allah Ta'ala adalah al-azmu al-fi'li, yakni bertekad, berkemauan kuat untuk mengerjakannya. Yang mana kebanyakan orang itu ketika dia telah mengetahui ini ada perintah Allah, kemudian dia senang dengan perintah tersebut, tetapi tidak ada kemauan, tidak ada keinginan yang besar untuk melakukannya. Karena takut dunianya itu hilang, takut dunianya kemudian berkurang, baik itu kedudukannya, hartanya, atau yang lainnya. Maka jelas sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya bagi seorang muslim terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, setelah kita mengetahuinya, mengilmui
Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa yang sepatutnya untuk selalu dibaca. Maka Nabi SAW pun mengulang-ulang doa tersebut di dalam salatnya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu wasiat, dan ini wasiat berlaku bagi kita semua. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza kanizan nasu dzahaba wal fiddah fakniz haula'i kalimat." Bila mana engkau jumpai orang-orang itu menyimpan harta simpanannya berupa emas dan perak, itu harta simpanan dunia, maka simpanlah olehmu kalimat-kalimat doa ini untuk menjadi harta simpanan akhirat. Berarti namanya harta simpanan itu ada dua macam. Ada harta simpanan dunia, tentunya untuk kepentingan dunia. Orang menyimpan hartanya di dunia ini dengan tujuan supaya kehidupan dunianya terjamin. Seakan-akan kalau punya harta simpanan itu sudah tercover semuanya. Padahal yang menjamin dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang dia itu menyimpulkan bahwasanya berkorban, berhaji, berumrah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, betul tidak? Nah, nyatanya bagaimana? Banyak orang-orang yang tidak dikatakan dia kaya, berlebih hartanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kemudahan untuk melakukan amalan tersebut. Ada yang kerjanya serabutan tapi sering nabung hingga tiba waktunya kemudian diberikan untuk hewan kurban. Ada nggak seperti itu? Ada pula yang dia nabung, ada pula yang dia mendapatkan hadiah dan seterusnya. Karena dalam kita melakukan suatu ibadah itu yang penting adalah tekad, keinginan. Makanya perkara pergi ke tanah suci itu bukan kemampuan, tapi apa? Kemauan. Mau tidak? Baik. Wanita. Al-Jalasa. Wani. Ya. Kalau kita berani, kita ada keinginan kuat, Allah wujudkan. Yakin itu. Oleh karenanya, sikap seorang Muslim adalah berkeinginan, tekad yang bulat untuk melakukan hal tersebut. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya Shaddad bin Aus tentang perintah untuk menyimpan harta simpanan akhir, yang mana itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan harta simpanan dunia. Emas, perak kalau zaman dulu. Kalau sekarang dolar, rupiah disimpan kan? Kalau yang ini ya rupiah, ada yang dolar, ada yang real, ada yang lagi yen, sterling misalnya gitu. Ya, sindri. Kalau harta simpanan dunia, belum tentu itu manfaatnya kembali kepada pemiliknya. Kenapa? Karena dalam sekejap saja bisa hilang, bisa dirampok, bisa dicuri, bisa dimakan oleh binatang apa namanya itu? Raya. Ya, ada orang menyimpan harta uang kertas warna merah bertumpuk-tumpuk. Dia dalam bayangannya sudah banyak impian, mau ini mau itu, begitu dibuka dimakan raya. Harta yang di tangannya belum tentu miliknya, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyawanya direnggut, harta itu pun bukan miliknya, tapi menjadi harta waris, dibagi-bagi
kepada orang-orang yang tidak ada andilnya di dalam mengumpulkan harta tersebut. Ya. Diberikan kepada ahli waris, bisa anak, bisa orang tuanya, bisa suami istri suaminya, dan seterusnya. Dia tidak menikmati pada dia yang berjerih payah, tapi nanti di akhirat dia yang bertanggung jawab. Itu kalau harta simpanan lemes. Ya, makanya kalau orang muslim, harta yang di tangannya segera bagi dia dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menjadikan simpanan dia nanti di akhirat. Kalau di antara kita tidak mampu untuk menyimpan harta-harta yang demikian, yang tujuannya untuk kepentingan akhirat misalkan, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu harta simpanan nanti di akhirat. Salah satunya adalah doa Nabi SAW yang dibaca dalam salatnya, yang diajarkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Saya ulangi, ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Kalau awalnya mudah, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu. Apa yang dimohon dalam doa ini ada dua. Ats-tsabata fil amri, keteguhan dalam segala urusan. Wal azimata 'ala rusdi, dan kemauan kuat untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan anjuran syariat. Perhatikan, Nabi meminta ats-tsabat wal azimah. Apa yang dimaksud dengan ats-tsabat dalam doa ini? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Sudah hafal belum? Coba dibaca. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Yang dimaksud dengan tsabat, keteguhan itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kemudahan, taufik pada setiap urusannya. Itu yang dimaksud dengan ats-tsabat. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kemampuan untuk terus-menerus mengerjakan urusan tersebut. Yang ketiga, orang yang diberikan ats-tsabat, keteguhan, adalah orang itu ditunjukkan yang benar pada segala urusannya. Butuh nggak kita hal demikian? Sangat butuh. Orang diberikan kemudahan, kemudian dijadikan dia konsisten pada urusannya, bukan coba-coba, tapi sekali dilakukan pantang mundur. Ya. Kemudian yang ketiga, ditunjukkan yang benar pada setiap urusan yang hendak dia lakukan. Itu doa yang selalu dipanjatkan Nabi dalam sholatnya dan diajarkan kepada para sahabat dan menjadi harta simpanan akhirat. Tentunya jauh lebih baik dibandingkan menyimpan harta emas dan perak. Fil amri, pada segala urusan. Apa yang dimaksud? Semua urusan, baik dalam urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Tentunya perkara di akhirat jauh lebih mengerikan, lebih susah, lebih sulit
dibandingkan dengan urusan dunia. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk meminta seluruh kemudahan pada segala urusan kita, ditunjukkan yang benar dan diberikan keistiqomahan atau konsisten terus menerus untuk melakukannya. Sementara al-azimah maknanya adalah tekad yang bulat, dan itu harus ditunjukkan, ditumpukan. Ketika kita akan melakukan sebuah amalan, itu harus ditumbuhkan tekad yang bulat untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau tidak, nanti jadi was-was, ragu-ragu, bimbang, akhirnya mundur. Ki kok mendung terus gerimis, maka orang maju mundur, maju mundur. Akhirnya nanti adzan nanti omat, akhirnya libur. Tapi kalau dia mengatakan saya ngaji, dia siapkan mantel, atau dia pakai mobil, atau dia dimanapun, dia sudah siap-siap. Ya, kalau seandainya nanti terpaksa ngiyup, ya ngiyup, berarti ya berarti. Dia tetap dapat pahalanya seandainya terlambat hadir. Ya. Kemudian al-rusdi maksudnya adalah pada sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, yang sesuai dengan bimbingan syariat. Kita semua sangat membutuhkan hal ini. Tekad bulat untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kekuatan untuk melakukannya. Itu semua berawal dari apa? Al-azimah. Oleh karenanya, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ia diberikan kalimat ini, keteguhan dalam segala urusannya, tekad bulat dalam mengerjakan kebaikan atau kebenaran, telah terkumpul padanya kesuksesan atau keberuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa hatanil kalimatani huma jima'ul falah. Dua kalimat ini yaitu ats-tsabata bil amri wal 'azimata 'ala rusdi, itu adalah menjadi pokoknya keberuntungan. Kalau sambil terkumpul pada diri seorang hamba, maka mudah baginya untuk mendapatkan kesuksesan dunianya, agamanya, demikian pula akhiratnya. Coba lihat orang-orang yang dikatakan sukses di dunianya, mereka istiqomah tidak, konsisten tidak pada urusannya pekerjaannya. Iya, sing misalkan kerjaannya batiknya itu yang ditekuni. Dia tekuni, dia pelajari, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai kemudian mencari apa solusi yang terbaik, biar kemudian strateginya misalkan untuk batiknya itu kemudian laku dan seterusnya, sampai mengikuti pamerannya dan seterusnya. Mereka punya strategi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkannya, menjadikannya kemudian dia dimudahkan dalam segala urusannya. Karenanya ini menjadi sumber kesuksesan, keteguhan dalam segala urusan, dan tekad bulat untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka doa ini perlu untuk dihafalkan. Doanya panjang. Nabi mengatakan tidak hanya meminta dua perkara ini, masih banyak yang lain. Nabi mengatakan wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu. Ada 9 permintaan dalam doa tersebut, dan Nabi tutup dengan kalimat innaka anta 'allamul ghuyub. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk poin yang keempat. Sikap yang keempat pada diri seorang muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-amal, yaitu mengerjakannya. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang apabila telah berazam, bertekad atau kemudian beramal, wa tabayyana 'alaihi man yu'azzimuhu min syuyukhin aw ghairihim taraka amal. Kadang-kadang dijumpai orang-orang yang dia itu telah bertekad bulat untuk melakukan semua amalan atau bahkan sudah mengamalkannya atau tengah mengamalkannya. Namun ketika jelas baginya siapa yang kemudian mengagungkannya, ya, dari misalkan orang-orang tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang lainnya, justru dia meninggalkan amalan tersebut. Ya. Poin ini jelaskan di dalam Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya seorang muslim dia tidak menunda-nunda. Perintah beramal itu datang ketika seorang sudah mengilmui, mencintai dan bertekad melakukannya. Maka jangan sampai tersusupi penyakit taswif atau takjil. Apa takjil itu? Ingat kayak takjil bentar lagi. Kalau takjil dengan takjil ini beda. Takjil pakai hamzah itu artinya diakhirkan, ditunda. Ya, namanya takhir. Takjil pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain, takjil itu namanya disegerakan. Ya. Beda enggak? Nah, jadi kalau bilang takjilan itu pakai, kalau ngomongnya takjilan itu berarti memang ditunda. Ya, sesuatu yang diakhirkan. Tapi kalau takjil ya, pakai ain itu disegerakan. Maknanya kurang lebih demikian. Nah, wa iyyaka wa tasfifa wa ta'jil. Ya, jangan berhati-hatilah engkau dari sikap menunda-nunda atau mengakhirkan. Takjil, mengakhirkan. Sesuatu yang diakhirkan namanya mu'ajjal. Ya, mu'ajjal. Kalau yang disegerakan mu'ajjal. Bal tubadiru ila a'mal. Akan tetapi hendaknya kita itu bersemangat, bersegera, bergegas untuk melakukan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, sebagaimana hal itu menjadi sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Maka menyegerakan, bergegas untuk melakukan suatu amalan, ya, apabila telah tiba waktunya, itu sesuatu yang baik. Maka Nabi ketika ditanya ayyul amal ahabbu ilallah, amalan manakah yang paling dicintai Allah Ta'ala, Nabi mengatakan as-salatu ila waqtiha, salat pada waktunya. Itu jika datang waktu salat, maka Nabi SAW itu meninggalkan segala urusan, ya, urusan dunia maksudnya. Nabi itu kalau pulang ke rumah dari masjid itu mengerjakan pekerjaan istrinya, membantu. Istrinya tidak bisa atau nggak sempat cuci baju, cuci, nggak sempat cuci piring, nggak sempat untuk dontomi, jahit baju yang sobek, Nabi lakukan. Tapi kalau sudah terdengar adzan, itu semua ditinggal. Nabi langsung bergegas untuk bersiap-siap mengerjakan salat. Dan itu hendaknya berlaku bagi setiap ketaatan. Mau ngaji, mau sholat berjamaah, mau baca Quran, mau berpuasa, tahajud, sholat malam, bersedekah dan yang lainnya, maka lakukan dengan segera. Ya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, jangan nunggu, segera dilakukan. Kalau ingin berbuat baik kepada tetangga, jangan nunggu, segera lakukan. Demikian pula dengan anak yatim
atau kepada karib kerabat silaturahim atau kepada yang lainnya, jangan menunggu, jangan ditunda, jangan diakhirkan, namun apa? Disegerakan. Muliakan mereka semua, orang-orang yang memang Allah perintahkan untuk mereka kita muliakan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang hendak melakukan suatu amalan, dia bertekad untuk melakukan suatu amalan atau telah melakukan amalan tersebut, kadang-kadang dia diuji. Contohnya seperti kisahnya Heraklius. Raja mana itu Heraklius? Raja Romawi. Ya. Ketika Heraklius itu memanggil pembesar Rom, negeri Romawi, dan kemudian Heraklius bertanya kepada mereka, "Ya ma'syar Rom, wahai para pembesar atau rakyat Romawi, hal lakum fil falahi wa rusyd wa an yusbita malikakum atau malikakum fatabayyu hadha nabi." Wahai penduduk Romawi, apakah kalian memiliki keberuntungan atau dikatakan pula petunjuk untuk kemudian kalian membolehkan raja kalian itu berbaiat kepada Nabi akhir zaman ini? Kemudian ketika Heraklius menawarkan hal demikian, Heraklius ini berkeinginan untuk memeluk Islam, menerima dakwah Nabi SAW melalui surat yang diutus kepadanya. Tetapi para pembesar Romawi tidak menghendaki hal demikian. Oleh karenanya Heraklius ini tetap di dalam agamanya, agama Nasrani. Falamma tabayyana 'alaihi haula'i wa dhahara lahum amruhu wa ankaru hadzal inkar khawfa an tataghayyara dunyahu. Heraklius ini khawatir kalau nanti kemudian dia memeluk Islam, hilang kekuasaan daripada rajanya itu, kekuasaannya. Hilang namanya predikat raja dirinya. Karena takut, akhirnya dia tidak jadi beriman. Tidak jadi memeluk Islam. Dan berapa banyak kaum muslimin itu diuji demikian. Ketika akan melakukan suatu amalan atau saat beramal, kemudian datang ujian atau celaan dan yang lainnya, khawatir dunianya hilang. Akhirnya malah justru ditinggalkan amalan tersebut. Dan itu banyak. Akhirnya menjadikan dia futur, menjadikan lemah daripada imannya. Makanya sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, tantangan bagi orang yang beramal itu adalah ketika ada orang yang mengagungkannya, mensucikannya, memuliakannya berlebih, karena akan bisa terjatuh dalam perbuatan riya dan yang lainnya. Termasuk riya itu sebabnya adalah ketika dia takut dengan cibiran, takut dengan celaan. Ada orang niatnya sudah berkorban, dia sudah membesarkan hewan kurbannya, namun ketika hewan kurban itu akan dibawa ke masjid misalnya, dia takut dengan cibiran manusia. Ya, wong sugih kok tuku cempeng. Tukunya wedhus wong kiri cilik-cilik. Ya, padahal wong apa? Akhirnya enggak jadi buah.
rego piro? Di sini berapa harganya? 13. Harga sapi sih berapa? 16,5. Itu gue sih rego bulungnya ibu. Ya pedet namanya. Kadang ada orang yang dia minder mau beramal, ya, yang seperti tidak dibolehkan dalam Islam. Beramallah karena Allah. Ya. Mau sholat pergi ke masjid, takut nanti sholatku didelok-delok, ya, diperhatiin, disawang, kalau nggak sarungnya kok lucumen, gitu. Ya, dan seterusnya. Nggak boleh. Kalau perkara orang dia itu menegur, menasehati, itu bagian daripada agama. Jangan takut. Orang dia itu diperhatikan oleh orang lain dalam Islam, dalam ibadahnya, itu nikmat. Kenapa? Sesama Muslim pengen masuk surga yuk bareng-bareng. Sesama Muslim itu menginginkan kalau beramal itu ya sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai menjadi orang yang sia-sia dalam beramal. Sudah lelah, capek, payah, ternyata tidak berpahala. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita telah mengilmui, mencintai dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, maka segera untuk dilakukan, tidak ditunda-tunda. Yang kelima, bahwasanya sikap kelima dari sikap seorang muslim terhadap perintah Allah Ta'ala adalah selalu menjadikan perintah tersebut sesuai dengan syariat, aturan syariat, syarat-syarat sahnya ibadah, yaitu menjadikannya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena kebanyakan orang ketika beramal dia terjatuh, ya, misalkan dia sudah mengikhlaskan dirinya dalam beribadah, namun ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Atau sebaliknya, ada orang yang dia melakukan amalan sesuai dengan contoh Rasulullah, namun kemudian tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Perhatikan dua sifat, dua syarat ini, karena menjadi titik kesempurnaan bagi ibadah, yaitu sah diterimanya ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kemudian tidak memenuhi dua syarat ini, jangan harap ibadah besar dan kecilnya itu tidak akan diterima. Orang yang dia beribadah tidak ikhlas karena Allah, apalagi tidak mengikuti contoh Rasulullah, maka tidak akan diterima. Langsung Nabi vonis dengan tertolak, tidak diterima. Ya. Oleh karenanya, sepatutnya bagi seorang muslim untuk dia selalu mengoreksi bahwa ibadah yang dia kerjakan itu harus ikhlas. Maka sebelum dia mengerjakannya, hadirkan keikhlasan. Dan kemudian perkuat keikhlasan tersebut sampai ibadah itu selesai, bahkan setelahnya. Kadang-kadang orang itu kelepasan, karena tabiat manusia itu pengen orang lain tahu apa yang telah dikerjakannya atau yang telah diusahakan. Ya, misalkan ada orang yang dia memiliki kebiasaan puasa sunnah, lalu tanya, Ustaz, kalau ada orang, ya contohnya kayak aku, kan gitu biasanya, kasih kabar, wis biasa soal puasa sunnah Senin Kemis puluhan tahun. Sing takok sapa sampai dia mengumumkan kalau dia puasa Senin Kemis puluhan tahun. Itu gimana hukumnya kalau pas bertepatan dengan undangan walimah?
Padahal kalimat soal itu kan simple. Gak usah sih ngabari dia tentang puasa Senin Kamis yang puluhan tahun. Dia ngabari Ustaz gimana hukumnya kalau orang puasa sunnah bertabrakan dengan undangan walimah. Kan selesai. Ya. Nanti dijelaskan puasa sunnah dengan walimah ini hukumnya apa. Puasa Senin Kamis jelas hukumnya sunnah. Menerima undangan walimah, memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak dipenuhi bisa berdosa kalau tanpa uzur. Ya. Nah sekarang kalau ada orang dia mampu mendatangi tapi pas puasa, gimana? Berbuka membatalkan puasanya atau tetap ya, dia berpuasa? Nah, maka yang seperti ini dijelaskan para ulama dirinci. Kalau yang si pengundang Sayyidul Hajat mengizinkan untuk meneruskan puasanya, ya nggak usah dibatalkan. Misalnya ditawarkan makan, kita katakan maaf, bukan saya tidak menghormati, tapi sedang puasa. Boleh nggak saya teruskan puasanya? Kalau Sayyidul Hajat yang mengatakan tidak boleh, yo Bismillah makan langsung gitu. Enak lah. Untuk puasa, pahala puasanya dapat itu, tidak perlu dikodok. Iya itu sarapan bareng, gitu. Tapi kalau saya Haji mengatakan ya saya terima, tapi ini tolong dibawa mungkin dibungkus pada diberbuka. Yus mau? Ya, kita teruskan puasanya, terus kemudian dapat bingkisan. Ya. Nah itu rincian yang dijelaskan para ulama. Tapi ketika orang menyampaikannya, ya jadi gawa-gawa, ya dirinya. Kenapa? Merahasiakan ibadah itu sesuatu yang baik, jempolan, istimewa, spesial. Nabi SAW itu menyatakan, sholat sunnah yang dikerjakan sekali tidak terlihat oleh pandangan manusia dibandingkan dengan sholat sunnah, ya, dibandingkan dengan 25 kali sholat sunnah yang dilihat oleh orang, itu masih lebih baik yang satu kali sholat namun tidak terlihat oleh manusia. Kalau satu sholat itu 2 rakaat, berarti apa? 2 rakaat yang kita kerjakan di rumah, di kamar kita, tidak terlihat oleh orang, lebih baik dibandingkan dengan 50 rakaat namun disalam dilihat oleh orang. Pilih mana? Pilih mana? 2 rakaat atau 50 rakaat? Kalau orang yang cerdas pilihnya adalah yang 2 rakaat. Tapi sayangnya orang laku. Ya, orang pilih sholat sunnah di mana? Di masjid, terutama qobliyah dan ba'diyah. Padahal Nabi mengumumkan demikian. Makanya kalau teman-teman perhatikan riwayat-riwayat tentang salat sunnah rawatib itu semua berasal dari para istri Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang di luar atau di rumahnya Nabi SAW kecuali Ibnu Umar. Loh kok bisa? Ibnu Umar mendapatkan riwayat salat sunnah rawatib Nabi SAW. Ibnu Umar itu adiknya Hafsah. Ya kan? Hafsah itu istri. Berarti Nabi dengan Umar itu adik iparan gitu. Maka biasa Ibnu Umar datang ke rumahnya Hafsah. Datangnya Ibnu Umar ke rumahnya Hafsah itu ada misi. Misinya apa? Melihat praktek ibadahnya Nabi. Maka dijumpai Nabi SAW sholat sunnah rawatibnya itu di rumah. Salah satunya dari sahabat Ibnu Umar karena ada Hafsah. Selain itu tidak ada. Semuanya dari Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah dikerjakan di rumah. Nabi mengerjakan 2 rakaat
sekian rakaat dan seterusnya. Totalnya ada 10, ada yang 12 dan seterusnya. Orang sekarang hendak milihnya neng masjid. Kalau umat itu untuk tempat ibadah. Padahal Nabi mengatakan khairu salatir rajul fi baitihi innal maktubah. Sebaik-baik salatnya lelaki itu di rumah. Itu salat-salat sunnahnya, kecuali salat maktubah yang wajib. Itu baru di mana? Di masjid. Tapi sekarang dibalik. Yang sunnah pengen di masjid, yang wajib pengen di rumah. Ya, banyak orang kalau sholat lima waktu di rumah pengennya. Giliran sholat id, giliran ini pada keluar. Ya, betul tak? Maka jamaah sekalian dirahmati Ta'ala, jagalah keikhlasan kita. Demikian pula syariat itu selalu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam kita baca at-tahdhir min fi'li ma yuhbitu, mewaspadai atau berhati-hati dari amalan yang bisa menghapuskan amalan tersebut. Jadi salah satu di antara sifat orang-orang soleh adalah mereka diliputi dengan kekhawatiran kalau amalan yang telah mereka kerjakan itu terhapus pahalanya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun." Amal-amal kalian itu dihapus pahalanya sementara kalian tidak merasakannya. Dan ini sesuatu yang sangat sedikit di zaman kita. Orang-orang ketika berhadapan dengan amal pasti ada pahalanya sampai-sampai dihadiahkan. Padahal belum tentu amalannya itu berpahala. Kenapa? Ketika dia tidak memenuhi syaratnya, atau setelah memenuhi syarat-syaratnya, syarat kesalahan ibadah, lalu dia terjatuh dalam amalan yang bisa menghapuskannya, tanpa ia sadar, maka amal itu tidak berpahala sama sekali. Karena jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bila seorang dia itu melakukan suatu amalan, ya, dengan dia mengilmuinya, mencintainya, bertekad bulat melakukannya, lalu mengamalkannya dan berusaha mengikhlaskan dan sesuai dengan contoh Nabi SAW, hendaklah dia berhati-hati dari hal-hal yang bisa menghapuskan amalannya. Ya. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat ataupun hadis yang bisa menjadi sebab terhapusnya amalan seseorang. Dulu di zaman Nabi SAW, orang itu dilarang untuk mengeraskan suaranya melebihi suara Nabi SAW. Diancam amalannya akan terhapus. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Janganlah kalian itu meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Makanya para sahabat kalau Nabi bersabda, Nabi berucap, mereka pada diam, seperti ada seekor burung yang bertengger di atas kepala mereka. Kalau gerak sedikit, burung itu terbang, menunjukkan adab yang sangat mulia. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh seorang dia itu menggampangkan daripada amalan yang telah ia kerjakan. Dia harus menjaga, ya, amal-amal tersebut supaya tidak terhapus. Contohnya misalkan menghindari sikap mengungkit-ungkit, menghindari sikap menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah kita, karena itu menghapuskan pahala. Demikian pula menghindari kekufuran, kesyirikan, karena ini semua menghapuskan daripada amal ibadah seorang. Yaitu kekufuran yang kemudian menjadikan dia keluar dari Islam, kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan yang sebagian atau seluruhnya. Ya, termasuk di antara di sana ada hal-hal yang kemudian Nabi menyebutkan tentang misalkan taubat. Taubat ini kan amal soleh.
mencintai orang-orang yang bertobat. Namun hati-hati, jangan menunggu tobat sampai matahari terbit dari arah. Karena tobat setelah itu tidak akan diterima. Jangan pula menunggu tobat ketika nyawa sudah dikerok. Tobat itu tidak akan diterima. Ya. Maka berhati-hatilah dari hal yang bisa membatalkannya. Dan itu sifat daripada orang-orang mukmin. Mereka diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan dari hal demikian. Yang terakhir, yang ketujuh, terangkan aja, adalah at-thabatu alaihi. Sikap ketujuh bagi seorang mukmin dalam amalan atau dalam terhadap perintah Allah Ta'ala adalah dia berusaha untuk teguh di atasnya, kokoh di atasnya. Tidak mudah bagi dia untuk kemudian lemah dalam melakukan amalan tersebut. Kenapa? Orang yang kalau amalannya setengah-setengah, mencoba-coba, maka menjadikan dia tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten, rawan kehidupannya itu su'ul khotimah. Kenapa kita harus kokoh, teguh, istiqomah di atas perintah Allah Ta'ala supaya mendapatkan husnul khotimah? Dengan menjaga 6 tadi, maka insya Allah akan menjadikan amalan kita kemudian diterima insya Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan husnul khotimah, penutup akhir yang baik. Nabi kita yang mulia SAW menyampaikan bahwasanya inna minkum man ya'malu bi amali ahli jannah wa yukhtam lahu bi amali ahli nar. Ada orang kehidupannya itu diisi dengan amalan-amalan penghuni surga, dikenal dengan kesolehannya, ketaatannya, ahli masjid, ahli khair, ahli sedekah, ahli puasa, ahli zikir. Tapi menjelang kematiannya ditutup dengan apa? Amalan penghuni neraka, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kok bisa? Kata para ulama, bisa jadi amalan-amalan penghuni surga yang dilakukannya itu tidak ikhlas, sehingga menyebabkan hal itu tidak membantu menolongnya untuk menyelamatkan nasib di akhir hidup. Ya, kita berhati-hati dari sikap su'ul khotimah, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan dan dikaruniakan husnul khotimah. Ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Abu Wahidillah Hadirin